Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Lia Maya. Waduh, penulis asal kota Pemalang ini kisahnya selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Dan sebelumnya saya juga minta doanya ya dari teman-teman di rumah untuk saudara-saudara kita, teman-teman kita yang berada di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat yang sedang dilanda musibah banjir bandang dan juga tanah longsor. Semoga diberikan kekuatan, diberikan ketabahan dalam menghadapi musibah ini, dan semoga akan ada hal baik di depannya nanti yang sudah disiapkan oleh Allah untuk saudara-saudara kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan kali ini, pada kisah Lia Maya malam ini akan diceritakan tentang keluarga Pak Marji. Di mana Pak Marji sebagai kepala keluarga yang sudah memberikan kehidupan yang layak untuk anak-anaknya, yang sudah memberikan kemewahan, ternyata menyimpan satu rahasia besar yang mana ini dia simpan rapat sampai akhir hayatnya. Dan apakah si rahasia itu? Penasaran kan teman-teman? Oke, tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin baru gabung atau sudah lama gabung tapi lupa belum diklik tombol subscribe-nya, ayo dong. Bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Ekstrim ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Budek Horor on Misteri Keluarga Pak Marji. Pagi itu, di hari Minggu, cuaca di desa terlihat sangat mendung dan sepertinya akan turun hujan. Lilis yang sedang gusar pun mondar-mandir sembari mencoba menghubungi kakaknya, yakni Heri, yang tinggal di kota bersama dengan istri dan juga anak sematawayangnya. Ia berusaha menghubungi sang kakak karena semalam bapaknya, yakni Pak Marji, merintih kesakitan dan meminta Lilis untuk menghubungi Heri agar sang kakak mau pulang. Namun entah mengapa, Heri sulit sekali dihubungi, membuat Lilis berdecak kesal. Lilis, teriak Pak Marji dari dalam kamarnya. Iya Pak. Lilis yang mendengar panggilan dari bapaknya bergegas mendekat ke kamar Pak Marji. Kenapa Pak? Bapak butuh apa? Tanya Lilis yang sudah berada di samping ranjang. Mana Masmu? Sudah bisa dihubungi belum? Bapak sudah nggak kuat lagi. Lilis sudah coba hubungi Mas Heri, tapi Mas Herinya masih belum angkat teleponnya Pak. Kamu ini piye toh Lis? Cuma disuruh hubungi Masmu aja nggak becus. Terocos Pak Marji dengan wajah yang menahan sakit di area perut. Lilis hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Ia sadar, dalam keadaan genting seperti ini, ia harus banyak bersabar menghadapi sifat bapaknya yang memang sedari dulu keras kepala. Itu sebabnya sang kakak, yakni Heri, semenjak menikah, ia jarang pulang karena enggan dan juga jengah dengan sikap Pak Marji. Namun Lilis, yang hanya anak bungsu dan perempuan, tak kuasa jika harus meninggalkan Pak Marji, apalagi Lilis masih sekolah. Sabar ya Pak, nanti Lilis coba hubungi lagi. Siapa tahu Mas Heri memang lagi sibuk kerja. Masmu itu bodoh. Sudah dikasih hidup enak di kampung, tinggal nerusin usaha bapak, malah milih hidup sengsara di kota. Sudah Pak, Bapak lagi sakit, jangan marah-marah terus, nanti perutnya makin sakit. Lilis buatkan teh hangat ya Pak, tawar Lilis. Pak Marji hanya menjawab dengan deman semata. Lilis pun beranjak pergi, meninggalkan Pak Marji seorang diri di dalam kamar dan berjalan menuju dapur. Di dapur,
Mbok Mija sedang sibuk memasak untuk makan siang. Ya, Mbok Mija memang sudah cukup lama bekerja di rumah Pak Marji. Mbok, masak apa hari ini, Mbok? Oh, ini si Mbok masak opor ayam. Katanya bapak pengen opor ayam, Dok. Ucap Mbok Mija. Ya, hubungan Mbok Mija dan Lilis bukan lagi seperti hubungan antar pekerja dan majikan bagi Lilis. Mbok Mija merupakan sosok ibu kedua setelah Lilis kehilangan ibu kandungnya yang meninggal dunia saat bapaknya mulai sukses. Lilis pun meraih cangkir dan menuangkan 1 sendok gula, lalu menuangkannya lagi dengan teh yang sudah direbus oleh Mbok Mija sebelumnya. Udah, biar si Mbok aja yang bikin. Gak usah, Mbok, lagian Lilis pengen buatin buat bapak. Ya wes, hati-hati ya. Iya, Mbok. Setelah teh tersebut siap, Lilis pun kembali ke kamar Pak Marji. Namun, baru saja Lilis sampai di ambang pintu, ia terkejut saat mendapati Pak Marji sedang berdiri menghadap jendela kamar dengan menatap ke arah luar. Bapak, katanya perutnya sakit, ngapain berdiri di situ? Tegur Lilis yang masih di ambang pintu. Pak Marji hanya terdiam. Perlahan, kepalanya menoleh dan menatap kaku ke arah Lilis. Bapak mau dijemput. Dek, Lilis yang mendengar ucapan bapaknya pun terkejut dan bingung. Lilis tidak tahu apa maksud dari ucapan bapaknya. Namun, karena takut kondisi bapaknya memburuk, Lilis pun langsung menghampiri tubuh Pak Marji dan mengajak Pak Marji untuk berbaring di ranjang. Tadi kan bapak minta teh, ini Lilis sudah buatin teh. Diminum ya, Pak, ujar Lilis sambil mendekatkan cangkir teh ke mulut Pak Marji. Kopi hitam saja, Dok, ucap Pak Marji datar. Loh, jangan, Pak, nanti perut bapak makin sakit loh. Pak Marji hanya terdiam. Ia melirik dan menatap ke arah Lilis dengan tatapan tajam. Kopi hitam. Lilis yang takut dengan ekspresi bapaknya pun akhirnya hanya bisa mengangguk pasrah dan meletakkan teh di atas meja, kemudian keluar dari kamar. Bapakku jadi aneh ya, gumam Lilis. Sesampainya di dapur, rupanya Mbok Mija masih berkutat dengan pekerjaannya di dapur. Mbok, bapak maunya kopi hitam, tapi si Mbok aja yang bikinin, terus anterin ke bapak. Lilis takut sama tatapan bapak. Loh, sama bapak sendiri kok takut, Dok? Habis bapak beda, Mbok. Beda piye? Beda aja, serem, makanya Lilis takut. Ya wes, nanti biar si Mbok aja yang bikinin ya. Lilis pun tersenyum lega. Kemudian ia melenggang ke kamarnya untuk mengerjakan tugas sekolah yang belum ia kerjakan. Ya, Lilis masih bersekolah di bangku kelas 3 SMA sehingga kesehariannya ia habiskan untuk belajar dan mengurus bapaknya saja. Di dalam kamar, Lilis duduk dan mulai mengeluarkan buku-bukunya. Ia mulai berkutat dengan mata pelajaran yang harus ia kerjakan. Saat sedang asik-asiknya belajar, tiba-tiba saja ponsel milik Lilis berdering. Rupanya Heri sang kakak yang menghubungi. Mas Heri, ucap Lilis sumringah saat menatap layar ponselnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa tadi, Lilis? Tadi Mas lagi sibuk, ucap Heri di seberang telepon sana. Mas, bapak sakit. Bapak minta Mas Heri pulang. Sakit? Sakit apa bapak? Perutnya sakit, kadang kepalanya. Ya ganti-ganti gitu mas sakitnya. Udah diajak periksa ke dokter? Udah, tapi bapaknya nggak mau. Bapak maunya Mas Heri pulang karena katanya ada yang mau bapak bicarain sama Mas. Pulang ya Mas, Lilis bingung. Bapak ini nanyain Mas terus. Yowis, nanti Mas rundingin sama mbakmu dulu ya. Kalau gitu Mas tutup dulu teleponnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Telepon terputus. Lilis hanya mengembuskan nafas kasarnya dan kembali meletakkan ponsel di atas meja. Ia pun kembali melanjutkan tugas sekolahnya yang akan dikumpulkan besok. Sebagai anak muda,
Justru Lilis sering berdiam diri di rumah, mengurus bapaknya dan membantu Mbok Mija untuk mengurus rumah. Bahkan, ia hanya memiliki satu teman akrab di sekolahnya karena kepribadian Lilis yang cukup tertutup setelah kepergian ibunya membuat Lilis tidak terlalu banyak memiliki teman. Semenjak sakit, usaha milik Pak Marji, yakni toko sembako yang berdiri di pasar terdekat pun dipasrahkan kepada anak Mbok Mija, yakni orang kepercayaan Pak Marji, karena Lilis masih belum bisa mengurus toko sembako tersebut. Dini adalah anak satu-satunya yang dimiliki oleh Mbok Mija. Ia juga dulunya disekolahkan oleh Pak Marji karena seusia dengan Heri. Berjalannya waktu, Dini justru yang selalu membantu Pak Marji mengurus toko sembakonya, sehingga di saat jatuh sakit seperti ini tidak heran kalau Pak Marji bisa sepercaya itu memberikan tugas tersebut kepada Deni. Di malam hari, sekitar pukul 8 malam, Lilis yang sedang bersantai di dalam kamarnya terkejut karena mendengar teriakan dari dalam kamar bapaknya. "Bapak!" Lilis langsung berlari dan melesat masuk ke dalam kamar. Namun saat sudah berada di dalam kamar bapaknya, rupanya Pak Marji sedang terlelap tidur. Lilis yang sebelumnya mendengar suara bapaknya berteriak pun merasa bingung dan penuh tanda tanya. "Perasaan tadi aku dengar suara bapak teriak-teriak deh," gumam Lilis. Mungkin aku salah dengar." Lilis pun kembali keluar dari dalam kamar bapaknya dan kembali menutup pintu kamar itu rapat-rapat. Namun baru saja Lilis melangkahkan kakinya menjauh, tiba-tiba saja Lilis kembali mendengar suara bapaknya samar-samar. "Lilis, tolong bapak. Bapak nggak kuat, Dok." Lilis terdiam sejenak. Ia mematung dan berupaya memfokuskan indera pendengarannya. Namun saat difokuskan, ia justru tidak mendengar apapun kecuali detak jam di dinding yang menggema di rumah tersebut. Rumah seluas itu hanya ditinggali oleh Lilis dan bapaknya saja sehingga terkesan sunyi. Sementara Mbok Mija akan pulang di pukul 5 sore dan akan datang lagi sekitar pukul setengah 6 pagi. Dirasa hanya salah dengar, Lilis kembali melanjutkan langkah kakinya dan kembali masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Sekitar pukul 12 malam, Lilis terbangun karena merasa tenggorokannya teramat kering dan ia membutuhkan air minum. Tapi sayang, gelas di meja samping ranjangnya terlihat kosong. Lilis lupa. Sebelum tidur, ia menenggak habis air tersebut karena gusar saat sehabis mengecek kondisi bapaknya. "Apa harus habis sih? Malas banget ya harus ke dapur jam segini," keluh Lilis. Mau tidak mau, karena tenggorokannya yang terasa teramat kering, dengan malas Lilis beranjak dari kasurnya dan berjalan keluar kamar. Perlahan Lilis berjalan menyusuri ruangan menuju dapur. Sesampainya di dapur, ia pun membuka kulkas dan menuangkan air dingin di gelasnya. Brak! Tiba-tiba saja terdengar benturan keras dari pintu belakang rumah. Lilis yang masih di depan kulkas pun spontan menoleh ke arah sumber suara. "Suara apa tadi? Malam-malam begini gak mungkin dong ada orang iseng," batin Lilis bertanya-tanya. Lilis yang penakut pun tidak berani mengecek suara tersebut. Justru ia buru-buru menutup pintu kulkas dan lari terbirit-birit menuju kamar. Baru saja sampai di depan kamar Pak Marji, karena memang kamar mereka bersebelahan, Lilis seperti mendengar ada orang yang sedang mengobrol di dalam kamar bapaknya. Ia pun langsung membuka pintu kamar Pak Marji, namun tidak ada siapapun di sana. Hanya terlihat Pak Marji yang sedang terlelap tidur di atas ranjang. Tadi kayak ada suara orang ngobrol deh. Kayaknya akhir-akhir ini aku banyak halu deh.
Lilis kembali menutup pintu kamar Pak Marji pelan-pelan dan kembali menuju kamarnya. Setelah sampai di kamar, ia pun meminum air di gelasnya sebagian dan ia letakkan kembali di atas meja, lalu merebahkan diri di atas ranjang dan kembali beristirahat. Dengan tubuh terbaring, ia menatap langit-langit kamar dan perlahan-lahan matanya mulai terpejam. Tak terasa, malam telah berlalu. Pagi-pagi sekali, Lilis sudah terbangun dan Mbok Mija rupanya sudah datang dan kini sedang berkutat dengan masakannya. Mbok Mija yang merupakan orang kepercayaan Pak Marji pun diberikan kunci rumah cadangan. Jadi, jika beliau datang, Lilis belum terbangun, ia bisa masuk kapan saja ke dalam rumah. "Mbok, udah datang," sapa Lilis yang hendak pergi ke kamar mandi. "Sudah, Nduk." "Mas Deninya mana?" tanya Lilis sambil celingukan. "Lagi bersih-bersih halaman rumah, Dek." "Walah ya wes, Lilis mau mandi dulu, Mbok. Tapi tadi Lilis belum sempat cek kondisi Bapak." "Ya nggak apa-apa, nanti biar Simbo aja yang cek ya." Lilis hanya mengangguk pelan, kemudian masuk ke dalam kamar mandi. Sementara Deni setiap pagi memang akan datang bersama dengan Mbok Mija karena selain mengurus toko, ia juga ditugaskan untuk mengantar jemput Lilis sekolah karena Lilis tidak diperbolehkan untuk berkendara sendiri. Jadi wajar saja jika Deni pagi-pagi sekali sudah berada di rumah Pak Marji. "Ini halaman, kalau nggak aku pegang pasti kotor banget ini," gumam Deni seraya menyapu halaman rumah Pak Marji. Dengan telaten, Deni juga menyirami satu persatu tanaman yang ada di halaman rumah Pak Marji. Pukul 6:30, Lilis yang sudah bersiap dan sudah sarapan pun berpamitan kepada Mbok Mija untuk berangkat sekolah. "Mas Deni," panggil Lilis yang masih di ambang pintu utama. Deni pun menoleh dan tersenyum menatap Lilis, lalu meletakkan sapu yang sedang ia pegang. "Udah siap kamu, Lis?" "Udah dong, ayo berangkat. Sekarang aja Mas, takut telat." "Ya wes ayo." Deni akhirnya mengantarkan Lilis dengan sepeda motornya sampai di gerbang sekolah. Sesampainya di sekolah, Lilis langsung turun dari motornya. "Nanti mau dijemput jam berapa, Lis?" "Gak usah, kayaknya aku mau pulang bareng temanku deh, Mas." "Ya wes, yang pinter sekolahnya, Lis, biar kamu bisa ngelanjutin usaha bapakmu." "Ya Mas, kalau gitu Lilis masuk dulu. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Setelah memastikan Lilis sudah masuk ke dalam sekolahnya, Deni pun beranjak pergi ke toko sembako. Di dalam kelas, Lilis duduk sebangku dengan sahabat karibnya yakni Dewi. Dewilah yang merupakan teman satu-satunya yang Lilis miliki. "Tumben Dewi jam segini belum datang," gumam Lilis. Belum lama Lilis bergumam seperti itu, rupanya Dewi sudah berada di ambang pintu kelas dengan wajah yang masam. Lilis yang melihat ekspresi Dewi mengerutkan alis dan bertanya-tanya dengan maras. Dewi melangkahkan kakinya menuju bangku dan langsung duduk tepat di samping Lilis. "Kamu kenapa sih, Wi? Tumben cemberut gitu?" tanya Lilis yang memang sudah penasaran. "Aku kesel sama ibu bapakku, Lis." "Loh, kenapa?" "Tiap hari kok isinya berantem terus. Ibu yang dibahas soal uang terus. Katanya bapak ngasih uangnya kurang, makanya ibu banyak utang di warung. Tapi bapak juga ndak mau disalahin dan malah nyalain ibu. Katanya ibu yang terlalu boros dan gak bisa ngatur keuangan." Mendengar cerita dari Dewi, seketika Lilis kembali mengingat masa-masa sewaktu ibunya masih hidup dan saat mereka masih hidup dalam kesengsaraan. Waktu itu Lilis masih SD kelas 6. Ia bahkan masih ingat menu makanan yang setiap hari ia makan, yakni hanya nasi dan ikan asin, terkadang hanya pakai sayur yang ibunya dapat dari kebun tetangga. Bahkan Lilis hampir tidak pernah membawa uang saku saat sekolah. Tanpa terasa, mata Lilis berkaca-kaca karena mengingat momen tersebut. "Lis,
Aku cerita kok kamu malah ngelamun sih, protes Dewi sambil menepuk pundak Lilis. Maaf Wi, karena dengar cerita dari kamu, aku jadi inget deh kehidupan keluargaku saat susah dulu. Susah? Tanya Dewi tidak percaya. Iya, emangnya kamu pikir keluargaku kaya dari dulu? Tanya Lilis yang dengan polosnya dibalas anggukan oleh Dewi. Iya, aku pikir keluargamu kayaknya dari dulu, celetuk Dewi. Lilis menggeleng pelan. Ia kembali menceritakan kehidupan pahit yang dulu pernah ia rasakan. Namun, dulu tetap menjadi momen terindah bagi Lilis karena ia masih mendapatkan kasih sayang dari ibunya. Mendengar cerita dari Lilis membuat Dewi terdiam seketika. Tak terasa, jam sekolah pun telah usai. Dewi yang sebelumnya sudah berjanji dengan Lilis akan main ke rumah Lilis pun menepati janjinya dan membonceng Lilis dengan sepeda motor milik Dewi yang difasilitasi oleh bapaknya. Lis, kenapa sih kamu nggak coba bawa motor sendiri? Padahal kalau kamu minta pasti bapak mau beliin motor kan? Tanya Dewi sambil mengemudikan sepeda motornya. Mana boleh, bapakku itu ketat banget. Aku boleh pergi-pergi sendiri kalau udah kuliah nanti katanya. Ya, enak juga ya ternyata jadi kamu Lis, walaupun bapakmu kaya. Ucap Dewi terkekeh. Lilis hanya tersenyum menanggapi ucapan Dewi barusan. Sesekali ia mengedarkan pandangannya ke sembarang arah. Namun saat mulai menyusuri jalan setapak dari kejauhan, Lilis melihat perempuan tua sedang berdiri di samping jalan melihat ke arah dirinya dengan tatapan aneh dan menusuk. Siapa ibu-ibu tua itu? Gumam Lilis. Lilis yang masih penasaran pun kembali menoleh ke arah perempuan tua tersebut. Namun perempuan tua yang Lilis lihat sebelumnya sudah tidak ada lagi. Saat sampai di halaman rumah, betapa terkejutnya Lilis saat dia melihat dua keponakannya tengah bermain di halaman rumah. Lis, katanya kamu cuma tinggal sama bapakmu aja. Terus dua anak-anak itu siapa? Tanya Dewi penasaran. Oh, itu anak-anaknya Mas Heri. Kayaknya masku udah pulang, Dewi, jawab Lilis dengan sumringah. Lilis pun meminta Dewi untuk memarkirkan sepeda motornya dan ikut masuk ke dalam rumah. Namun Dewi yang merasa waktunya tidak tepat pun memilih untuk pulang karena takut ada banyak hal yang harus Lilis diskusikan dengan sang kakak. Lis, aku pulang aja yuk, mainnya besok-besok aja. Takut kamu mau ngobrol-ngobrol sama masmu itu. Loh, gak apa-apa Wi. Gak apa-apa Wi, sekalian aku kenalin kamu sama keluargaku yuk. Kapan-kapan aja deh Lis, aku pulang yuk. Ya wes deh kalau gitu. Makasih ya Wi, udah nganterin aku sampai rumah. Tapi bener yo, besok-besok masuk rumah aku. Iya pasti. Wes, aku pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah memastikan Dewi sudah pergi dari halaman rumahnya, Lilis pun langsung menghampiri kedua keponakannya yang terlihat sangat sibuk bermain. Hai Gali, hai Via, kalian kapan sampai? Tante Lilis, ucap Via. Via dan Gali pun langsung mendekati Lilis dan meraih tangan Lilis untuk mereka cium secara bergantian. Kalian dari tadi sampainya ya? Iya dari jam 10 Tante, jawab Gali. Bapak sama ibunya mana? Ada tuh di dalam kamar Simba, jawab Via. Yowes, kalau gitu Tante masuk dulu ya. Lilis pun masuk ke rumah, meninggalkan kedua keponakannya yang masih asik bermain. Sementara sesampainya di ambang pintu kamar Pak Marji, terdengar jelas bahwa sang kakak sedang berdiskusi dengan bapaknya. Lilis yang tidak mau mengganggu momen tersebut hanya melewatinya saja dan berlalu masuk ke dalam kamarnya sendiri. Tolong Bapak cuma kamu yang bisa nerusin ini. Jangan sampai pengorbanan Bapak sia-sia, ucap Pak Marji dengan suara lirik. Heri yang duduk di tepi ranjang hanya terdiam kala mendengar permintaan dari bapaknya itu. Sementara Galuh, istri Heri, tengah sibuk mengobrol dengan Mbok Mija di dapur. Bapak, dari kapan sih Mbok?
Sakit kayak gitu? Tanya Galuh yang sedang duduk di ruang makan sambil menikmati secangkir teh buatan Bomija. Sudah lama, Dok. Sepertinya sudah mau 1 tahun deh. Waduh, lama juga ya. Kok Lilis baru ngabarin kita sih? Ya mungkin Lilis itu nggak mau kalian kepikiran. Itu aja wala Lilis nggak mau hubungi. Cuma semakin kesini bapak kalian itu maksa buat ngumpulin kalian terus. Galuh hanya terdiam. Dia membayangkan betapa sulitnya masa-masa Lilis melewati ini semua tanpa bantuan siapapun. Kalau Simbo boleh kasih saran, lebih baik kalian tinggal di sini dan lanjutkan usaha bapak kalian. Sebenarnya saya juga mau, Mbok, daripada hidup di kota serba kekurangan dan susah. Tapi nggak tahu kenapa Mas Heri itu sulit banget diajak pindah ke sini. Alasannya nanti kita malah bergantung sama harta bapak lah. Loh, memangnya Heri tidak mau karena apa, Dok? Tahu, Mbok, selalu bilangnya cuma ingin mandiri, gak mau ngerepotin bapak. Tapi kan saat ini bapak kalian sedang sakit dan urusan toko sembako gak mungkin terus-terusan dipegang sama Denny. Nanti apa kata orang-orang? Sedangkan Denny itu cuma anak saya dan gak ada ikatan darah sama bapak kalian. Ya juga sih, Mbok. Nanti deh coba aku obrolin sama Mas Heri. Siapa tahu Mas Heri berubah pikirannya kan? Di sisi lain, Heri baru saja keluar dari kamar sang bapak dengan wajah yang suram dan kusut berbarengan dengan Lilis yang baru keluar dari kamarnya. Mas Heri, ucap Lilis yang langsung mendekat dan memeluk sang kakak. Mas Heri pulang jam berapa? Tadi sampai sini jam 10. Kamu udah ketemu sama mbakmu? Belum, Mas. Lilis baru aja pulang sekolah. Tadi baru ketemu sama Gali sama Via di halaman. Oh gitu. Paling mbakmu di dapur tuh. Iya deh, nanti Lilis coba temuin Mbak Galuh. Mas udah ketemu sama bapak? Tanya Lilis berbahasa basi. Iya, sudah. Ya, ternyata bapak masih sama kayak dulu. Gak berubah ya, Lis? Lilis hanya tersenyum kaku menanggapi ucapan kakaknya. Saat tengah fokus membahas Pamarji, tiba-tiba saja Galuh datang dari dapur menghampiri Heri dan juga Lilis. Mbak Galuh, ucap Lilis yang langsung meraih tangan Galuh. Udah pulang sekolah kamu, Lis? Udah, Mbak, barusan. Mbak Galuh apa kabar? Alhamdulillah baik, Lis. Oh ya, Mas, kamu lihat anak-anak nggak? Tanya Galuh celingukan. Loh, aku kan baru aja keluar dari kamar bapak, jawab Heri. Oh, tadi ada di halaman depan tuh lagi main, timpa Lilis. Yes, makan siangnya sudah siap. Kita makan bareng-bareng ya. Aku cari anak-anak dulu, ucap Galuh kemudian berjalan keluar rumah. Sementara Lilis dan Heri berjalan menuju ruang makan. Di sana rupanya Mbok Mija tengah sibuk menata piring-piring di atas meja. Mbok, bapak udah dibikinin bubur? Tanya Lilis. Sudah, Dok. Ayo wes, nanti selesai makan biar Lilis aja ya yang bawa bubur ke kamar bapak. Lilis pun menarik kursi dan duduk tepat di samping sang kakak. Lis, selama Mas gak pulang, ada yang aneh gak sama bapak? Tanya Heri dengan raut wajah serius. Kalau aneh sih gak ada. Cuma ya itu, Mas, sakitnya berubah-ubah. Sakitnya persis deh kayak ibu dulu. Heri terdiam sejenak. Ia kembali mengingat momen saat dirinya melihat sesuatu yang seharusnya ia tidak lihat. Sesuatu yang menjadi rahasia bapaknya sampai detik ini, dan tidak ada yang mengetahui apa yang Heri lihat kala itu. Heri, Mas kok diam sih? Enggak apa-apa. Yaudah kita makan dulu ya. Itu mbakmu sudah datang tuh, ucap Heri. Kini mereka berkumpul menikmati makan siang sambil mengobrol ringan. Sementara Mbok Mija pun tak luput diajak makan di meja makan yang sama. Selesai makan siang, Galuh meminta kedua anaknya untuk tidur siang. Sementara Lilis sudah lebih dulu melenggang ke kamar bapaknya sambil membawa semangkuk bubur buatan Mbok Mija. Bapak makan dulu ya. Tapi mulai sekarang
Bapak makannya bubur dulu, biar dicernanya gampang, ucap Lilis sembari menyuapi bubur tersebut. Pak Marji dengan patuh membuka mulutnya dan menikmati bubur tersebut sampai habis. Alhamdulillah, Bapak makannya habis. Dok, bujuk masmu itu supaya dia mau nerusin usaha Bapak. Tapi Pak, semua kan tergantung dengan keputusan Mas Heri. Kalau Mas Heri nggak mau gimana? Ya kalau bukan masmu yang nerusin, lalu siapa yang nanti ngurus toko? Ya kan masih ada Lilis Pak. Sebentar lagi Lilis juga lulus sekolah, jadi kan bisa kuliah sambil urus toko. Jangan Dok, jangan. Bapak nggak mau kamu kenapa-napa. Bapak nggak bisa lihat kamu menderita, ucap Pak Marji dengan wajah yang sangat cemas. Lilis pun merasa bingung dengan ucapan bapaknya itu. Maksud Bapak gimana sih? Lilis gak apa-apa kok, lagian kan cuma urus toko, nanti juga dibantu sama Mas Denny. Kamu itu nggak tahu. Intinya Bapak nggak mau kamu urus toko. Bapak maunya masmu aja yang urus. Ya udah deh Pak, nggak usah dipikirin dulu. Yang penting sekarang Bapak sehat dulu. Bapak istirahat ya. Lilis mau istirahat, capek kan habis pulang sekolah. Pak Marji hanya mengangguk pelan. Lilis pun langsung keluar dari kamar bapaknya. Sementara Galuh mengajak Heri untuk berdiskusi di dalam kamar. Di atas ranjang, Heri langsung merebahkan tubuhnya yang letih akibat perjalanan yang mereka tempuh cukup jauh. Sementara Galuh duduk di tepi ranjang sambil menatap suaminya itu. Mas, ada yang mau aku obrolin sama kamu, ucap Galuh dengan raut wajah serius. Mau ngobrolin masalah apa? Tentang Bapak, tentang usaha Bapak juga. Loh, kenapa? Jadi tadi aku itu di dapur sempat ngobrol sama Mbok Mija. Si Mbok bilang, urusan toko kalau bukan kamu yang urus mau siapa lagi? Gak mungkin kan toko itu diurus terus-terusan sama Denny, sedangkan Lilis masih sekolah. Bapak juga tadi nyuruh begitu. Tapi, ucap Heri sambil menggantung kalimatnya. Tapi apa Mas? Kan gak ada salahnya dong kamu coba dulu. Lagi pula di kota kita hidup susah dan banyak hutang, sedangkan Bapak punya usaha dan juga hidup berkecukupan. Apa kamu gak kasihan sama Gali dan Via? Heri terdiam sejenak. Ia menimbang-nimbang ucapan sang istri, namun ia kembali mengingat bayang-bayang masa lalu saat ibunya meninggal dunia di hadapannya. Mas, malah bengong sih, tanya Galuh bingung. Gak apa-apa, kita bahas soal ini nanti dulu ya. Aku mau istirahat dulu, capek, ucap Heri yang berusaha mengalihkan pembicaraan. Di malam harinya, suasana rumah terasa sunyi karena seluruh penghuni rumah sudah di dalam kamar masing-masing. Tiba-tiba, Gali, anak dari Heri terbangun karena ingin buang air kecil pun langsung membangunkan Via. Kak, anterin aku dong, bisik Gali sambil menggoyangkan tubuh Via dengan kedua tangannya. Apaan sih kamu Gal? Dirian aja sana, kakak ngantuk, jawab Via menolak. Tapi aku takut sendirian, rengek Gali. Via yang sangat ngantuk pun enggan terbangun, membuat Gali terpaksa ke kamar mandi seorang diri dengan perasaan was-was. Kret. Suara daun pintu yang dibuka Gali terdengar cukup keras. Dengan hati-hati, Gali melangkahkan kakinya sambil celingukan ke sembarang arah. Tiba-tiba terdengar suara dari pintu kamar Pak Marji. Sontak membuat Gali menghentikan langkah kakinya dan menoleh ke arah kamar Pak Marji. Itu kan kamar Mbak Akung, batin Gali. Gali, sini. Terdengar suara panggilan dari dalam kamar Pak Marji. Dengan polosnya, Gali mencoba mendekat ke arah kamar Pak Marji dan mencoba membuka pintu kamar mbaknya itu. Daun pintu terbuka perlahan. Gali memicingkan pandangannya karena pencahayaan di dalam kamar Pak Marji terlihat remang-remang. Dari ambang pintu, Galuh melihat sosok Pak Marji yang sedang berdiri menatap ke arah jendela kamar.
Bapak belum tidur? Tanya Gali dengan polosnya. Pak Marji hanya terdiam. Namun tiba-tiba saja kepala Pak Marji berputar dan menyeringai dengan aneh. Gali yang melihat adegan tersebut spontan tersungkur ke lantai. Ia menjerit sangat keras. Ah! Lilis yang mendengar teriakan Gali pun langsung bergegas keluar. Rupanya Gali sedang tersungkur ketakutan tepat di depan kamar Pak Marji. Gali, kamu kenapa? Tanya Lilis yang langsung menghampiri ponakannya itu. Gali menunjuk-nunjuk ke arah kamar Pak Marji yang terlihat remang-remang. Lilis yang penasaran langsung mengecek kamar bapaknya itu spontan. Lilis pun terkejut saat mendapati bapaknya berubah. Mas Heri, Mbak Galuh, teriak Lilis ketakutan. Mendengar ada kegaduhan dari luar kamar, Heri dan Galuh pun langsung keluar. Sementara Via entah bagaimana ia tertidur dengan sangat lelap sehingga tidak mendengar apapun. Ada apa? Tanya Heri yang langsung menghampiri Lilis yang sedang memeluk Gali. Sementara Galuh berada di belakang Heri. Itu Bapak, ucap Lilis terbata. Heri pun langsung melesat masuk ke dalam kamar Pak Marji yang rupanya Pak Marji sudah berada di dekat jendela dengan raut wajah yang mengerikan. Namun posisi kepalanya sudah kembali seperti semula, berbeda dengan yang Gali lihat sebelumnya. Bapak ngapain, Pak? Tanya Heri yang perlahan-lahan mulai mendekati tubuh bapaknya dengan hati-hati. Pak Marji masih terdiam dengan seringai di wajahnya yang cukup menyeramkan membuat bulu kuduk Heri meremang. Wes wayahe, bapakmu bayar nganggo nyawane, ucap Pak Marji dengan suara yang berubah menjadi berat. Spontan Heri beringsut mundur dan meminta Lilis membawa Gali masuk ke dalam kamar. Lilis dan Galuh pun langsung mengajak Gali masuk ke dalam kamar Lilis. Sementara Via yang terbangun tiba-tiba saja sudah berada di tempat yang asing. Aku di mana? Tiba-tiba Via berada di rumah asing yang cukup megah namun menyeramkan. Ia berdiri tepat di ruangan kosong dengan wajah cemas. Via mengedarkan pandangannya. Ibu, Bapak, teriak Via. Di sisi lain, di kamar Pak Marji, tiba-tiba saja Pak Marji meraih pisau buah yang berada di meja samping ranjangnya itu dengan wajah tersenyum aneh. Ia ragu-ragu menusuk-nusuk perutnya sendiri secara membabi buta tepat di hadapan Heri yang masih berdiri di ambang pintu. Pak, jangan Pak, teriak Heri. Pak Marji tertawa sangat lantang dengan mengucapkan kalimat yang terus diulang-ulang. Mate, mate. Heri hanya terpaku melihat adegan mengerikan tersebut dengan tubuh gemetar. Ia kembali mengingat kejadian serupa saat ibunya juga meninggal dunia dalam keadaan yang sama persis dengan sang bapak. Tiba-tiba saja bola mata Pak Marji yang semula menghitam kini kembali normal. Namun ia langsung merintih kesakitan kemudian ambruk di lantai dengan nafas yang mulai tersendat-sendat. Bapak, teriak Heri yang langsung menghampiri tubuh bapaknya yang sudah penuh dengan darah. Lanjutkan, Leh. Jangan biarkan pengorbanan Bapak sia-sia atau kalian akan kehilangan cuma-cuma, ucap Pak Marji terbata-bata. Dan seketika Pak Marji pun mengembuskan nafas terakhirnya. Bapak, ucap Heri yang berupaya menggoyang-goyangkan tubuh Pak Marji. Heri yang sudah sadar jika bapaknya sudah tak bernyawa pun hanya bisa menangis. Sementara itu Lilis dan Galuh yang mendengar teriakan Heri pun tak kuasa untuk keluar karena mereka pun sangat ketakutan. Apa kita keluar aja ya? Bisik Lilis kepada Galuh. Jangan, kita tunggu Mas Heri aja. Lilis mengangguk patuh dengan langkah gontai. Heri mendatangi kamar Lilis dengan keputusasaan. Tangan yang sudah penuh dengan noda merah pun membuat Lilis dan Galuh bertanya-tanya. Ada apa Mas? Tanya Lilis. Bapak, Lis, Bapak meninggal.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak, teriak Lilis yang langsung melesat keluar dan menghampiri jasad sang bapak yang masih terkapar di lantai. Mas, ada apa mas? Kenapa bapak bisa meninggal? Itu kenapa? Tangan kamu banyak darah, tanya Galuh dengan wajah bingung sambil masih memeluk tubuh Gali. Belum sempat Heri menjawab, tiba-tiba saja terdengar suara keras dari kamar Via. Spontan Heri, Galuh dan juga Lilis yang mendengar hal tersebut pun langsung berlari menuju kamar Via. Saat pintu dibuka, alangkah terkejutnya mereka saat mendapati Via tengah membentur-benturkan kepalanya di tembok. Ya Allah, Via! Teriak Heri yang langsung mendekati tubuh Via dan menahan pergerakan anaknya itu. Tiba-tiba saja Via menyeringai menatap tajam ke arah Heri dengan tatapan yang sama persis seperti yang ia lihat dari mata Pak Marji. Tiba-tiba Via tertawa sangat kencang sehingga membuat Lilis dan Galuh saling tatap karena bingung. Sementara Gali yang ketakutan pun masih memeluk erat tangan ibunya. Bu, takut, bisik Gali. Namun Galuh tak mendengar ucapan Gali karena ia masih fokus menatap Via, anak sulungnya itu. Sadar Via, sadar, teriak Heri sambil menggoyang-goyangkan pundak Via. Mati. Dasar iblis, tidak akan kubiarkan kau mengambil anakku, teriak Heri dengan lantang. Lilis, cepat panggil Ustadz atau siapapun yang bisa meruqyah, teriak Heri. Lilis pun langsung berlari keluar dari rumah dan memilih untuk ke rumah Mbok Mija demi meminta bantuan untuk mencarikan Ustadz. Karena Lilis tidak tahu menahu tentang Ustadz yang berada di desanya. Baru saja Lilis sampai di depan pintu rumah Mbok Mija, terdengar samar-samar suara Mbok Mija yang sedang melantunkan ajian-ajian yang asing di telinga Lilis. Lilis berusaha mencari tahu dan mengintipnya dari lubang dinding rumah Mbok Mija yang terbuat dari anyaman bambu. Alangkah terkejutnya Lilis saat dia melihat Mbok Mija tengah duduk bersila bersama dengan anak laki-lakinya yakni Denny sedang merapalkan satu ajian, dan di hadapannya terdapat sesajen lengkap dengan kemenyan yang dibakar di atas bara api dan terlihat selembar foto keluarganya. Mbok Mija, batin Lilis. Lilis pun bergegas pergi dan mencoba bertanya-tanya kepada warga sekitar mengenai Ustadz yang bisa meruqyah saat itu juga. Beruntung, usaha Lilis membuahkan hasil. Ia langsung bertemu dengan sosok pria parubaya yang biasa dipanggil dengan sebutan Pak Alif. Lilis bersama Pak Alif langsung ke rumah dan meruqyah Via. Dengan sekali ruqyah, Via pun langsung tersadar dan memuntahkan darah segar bercampur pecahan beling-beling kecil. Setelah selesai meruqyah Via, Heri pun meminta pertolongan pada Pak Alif untuk membantu mengurus jasad bapaknya. Saat itu juga Pak Alif memanggil beberapa warga untuk membantu, dan saat pagi tiba, proses pemakaman pun berjalan dengan semestinya walaupun ada beberapa kendala yang menghalangi proses pemakaman. Satu hari setelah pemakaman Pak Marji, Heri pun mengajak Lilis dan istrinya untuk berdiskusi. Disinilah semuanya terkuak. Heri memberitahu bahwa ia sudah sedari dulu mengetahui bahwa Pak Marji melakukan ritual pesugihan untuk melancarkan usaha toko sembakonya. Bahkan dia melihat dengan mata kepalanya sendiri sang ibu menjadi korban. Sebab itulah Heri selalu menolak tawaran bapaknya, karena jika ia menerima ritual pesugihan tersebut nantinya akan menjadi pesugihan yang turun-temurun. Lilis dan Galuh yang mendengar penuturan Heri sontak terkejut. Mereka tidak menyangka. Seketika Lilis kembali mengingat hal yang ia lihat saat mencari sosok Ustadz di malam itu. Dia juga menceritakan serangkaian kejadian yang ia lihat di rumah Mbok Mija. Dan sampai detik ini Mbok Mija ataupun Denny tidak menampakkan batang hidungnya. Mas akan cari tahu ke rumah Mbok Mija. Jangan mas, Lilis takut mas kenapa-napa. Tenang aja, mas gak akan kenapa-napa.
Nanti Mas minta ditemani sama Pak Alif. Saat itu juga, Harry mengajak Ustadz Alif untuk datang ke rumah Mbok Mija dan benar saja, ada bekas rangkaian sesajen dan foto keluarga milik Harry beserta anak istrinya di atas nampan yang berisi kembang. Namun, saat itu rupanya Mbok Mija sedang sakit keras dengan luka bakar di tubuhnya. Harry pun meminta penjelasan tentang penemuan tersebut. Rupanya, Denny dan Mbok Mija yang sudah terlanjur nyaman mengurus toko sembako milik Pak Marji berniat ingin menguasainya dan mencoba mengirimkan santet satu persatu yang bermula dari Via. Namun sayangnya, malam itu Via berhasil diselamatkan oleh Pak Alif dan membuat kiriman santet itu berbalik ke arah pengirimnya, yakni Mbok Mija. Denny pun bersungkur di kaki Harry berupaya meminta maaf, namun Harry yang sudah sangat kecewa dan marah enggan memaafkan dan pergi begitu saja bersama Pak Alif. Karena tidak mau keluarganya mendapatkan hal-hal buruk lagi, Harry memutuskan menjual toko sembako milik bapaknya dan hasil penjualannya dihibahkan untuk pembangunan masjid di desa. Sementara rumahnya dibiarkan kosong begitu saja. Harry memboyong seluruh keluarganya, termasuk Lilis, untuk hidup di kota dan kembali memulai kehidupan mereka dari nol. Setelah 1 bulan berlalu, Mbok Mija dikabarkan meninggal dunia dengan kondisi yang tragis, sementara Denny hidupnya menjadi luntang-lantung karena sudah tidak memiliki siapapun. Selesai. Wow, luar biasa kisahnya, kisah dari Lia Maya. Waduh, ternyata ya Pak Marji selama ini menjalankan pesugihan, dan pesugihan ini juga memakan tumbal teman-teman, dan tumbalnya adalah ibu mereka sendiri. Waduh, istri dari Pak Marji. Setelah istrinya meninggal, kehidupannya tetap naik tuh di situ. Dan tanpa Pak Marji sadari, ternyata di sini Harry mengetahui semua yang dilakukan oleh Pak Marji. Makanya Harry pindah ke kota, nggak mau nerusin usahanya Pak Marji, toko sembakonya. Nah di sini menurut saya pribadi sih Harry juga salah. Harusnya paling nggak minimal Harry ngomong juga dong sama Lilis. Kasian kan Lilis, masa dia nyelamatin dirinya sendiri sama keluarga kecilnya ya kan. Lilis adiknya harus dipikirin juga. Dan juga ternyata bagaimana di sini Mbok Mija, pembantu, pelayan kepercayaan keluarga Pak Marji, ternyata punya hati busuk juga. Dia ingin menyantet keluarga Pak Marji demi bisa menguasai toko sembako milik Pak Marji. Tapi di sini akhirnya Mbok Mija juga merasakan akhir yang tragis. Waduh, keren pakai banget ya. Mari kita ambil hikmah yang baik dari kisah barusan dan kita buang yang buruk-buruknya aja. Jadi mungkin hikmah yang baik dari kisah barusan adalah komunikasi di dalam keluarga ya teman-teman ya. Seperti Harry harusnya berani tuh, harus lebih berani speak up. Ketika dia melihat sesuatu yang salah, dia harus ngomong pada orang tuanya. Dan juga sama Lilis. Di sini Lilis yang paling bingung, yang paling dirugikan karena dia harus merawat ayahnya. Coba kalau Lilis sampai jadi tumbal, kan ngeri juga ya kan. Jadi mungkin di sini poin yang bisa diambil adalah komunikasi di dalam keluarga antara anak, adik, dan juga ayah. Nah, itu ya mungkin ya teman-teman ya. Terima kasih kepada Lia Maya atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, tombol hype-nya juga boleh diklik dong. Dan jangan lupa untuk link videonya bisa di-share juga ya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.